Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik, berkat hidayah, berkat inayah serta ridha Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang mulia ini, di tempat yang mulia ini kembali kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah, mudah-mudahan iman kita ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapat keberkahan di dalam hidup kita di dunia yang sementara ini, dan mendapat keberuntungan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rasulullah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita para taat amin ya Allah ya Rasulullah. Kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ulul hormati para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "Idza ijtama'a qaumun min baitin min buyutillah yatluna al-kitaba wa yatadarasuna illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indahu." Al-Qamaqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza ijtama'a qaumun min baitin min buyutillah." Apabila berkumpul-kumpulan satu kelompok, satu jamaah, min baitin daripada rumah, min buyutillah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatlunal kitab, di dalam perkumpulan itu, di dalam satu kelompok itu, di dalam satu jamaah itu, yatlunal kitab, selagi akan membacakan mereka itu akan kitab-kitab Allah, wa yatadarrasuna, dan saling belajar-belajaran mereka, saling belajar-belajaran, ulun belajar, biang belajar, ya kan? Membaca dan membaca mereka itu akan kitab Al-Quran, kitab hadis, kitab tentang fikih dan tauhid dan sebagainya atau akhlak. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Ta'ala turunkan pada perkumpulan itu, kecuali Allah Ta'ala turunkan kepada jamaah itu akan ketentraman, as-sakinah, jiwa yang tenang, hati yang tenang. Allah berikan orang yang hadir di tempat yang mulia itu, yang dibacakan kitab itu, berkumpulan di tempat itu, Allah Ta'ala turunkan sakinah, ketenteraman, kedamaian, kelapangan. Mudah-mudahan kita berada diberikan Allah Ta'ala kelapangan, kedamaian, kelapangan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa haffatuhumul malaikah, dan dikelilingi mereka itu perkumpulan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Para malaikatnya Allah berkumpul di tempat itu, yang mana tugas malaikat itu mendoakan kepada orang-orang yang berkumpul di tempat itu dengan doa
minta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pulang tempat perkumpulan itu dengan namanya masing-masing disebutkan oleh malaikat, yaitu mudah-mudahan diampunkan Allah, mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk kita orang yang berkumpul di tempat perkumpulan itu mendapatkan dosa kita diangkat oleh Allah, dihapus oleh Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qasyatuhur rahmah, dan dilimpahkan, dicurahkan akan mereka perkumpulan tersebut akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat rahmat Allah, kita dapat kasih sayang Allah ketika kita berada di perkumpulan tersebut. Ketika Allah Ta'ala menurunkan rahmat, satu rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga kita terkeluar daripada dunia ini dengan rahmat Allah, maka kita akan dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa zakarahumullah fi man indahu, dan Allah akan bangga kepada orang tersebut di tempat perkumpulan tersebut. Allah Ta'ala bangga, Allah Ta'ala ridha, Allah Ta'ala akan senang. Nah, mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di majelis yang mulia ini, membaca kitab dan belajar pelajaran, maka mudah-mudahan 4 tersebut kita raih, kita gapai dari hadratnya Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan hanya menuntut ridha Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali ulun menyambung daripada kitab pasal pada menyatakan adab imam dan adab makmum, karena kemarin kita belum habis subuh ahad, kemarin kita belum habis membicarakan tentang imamah wal qudwah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan adabnya lagi sunnah. Ini sunat hukumnya. Sunat itu apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan kena dosa. Sunat itu. Sunat bagi imam itu bahwa menyaringkan akan suaranya, dinyaringakan suaranya ketika takbiratul ihram. Nah, ini harus nyaring imamnya. Allahu Akbar. Takbiratul ihram, takbiratul intiqal. Nah, itu pun harus nyaring. Itu adalah hukumnya sunnah. Dan pada ketika segala takbir di dalam sembahyang, ini imam lah, ini imam nang nyaring. Nah, ini nyaring pada imam, ada nang nyaring. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyaring juga pada imam. Pada nang sunat adalah nang si imam, ya kan? Nah, ini kenapa kita mempelajari nang kayak ini? Karena ini halus, kecil aja, tapi banyak kita kada tahu. Seakan kita nyaring juga kayak imam. Nang sunat, nang nyari takbir Allahu Akbar. Ya Allah, itu imam aja nang sunat. Berarti kalau kita kada berpahala sunat, kada nyaring. Nah, bahkan ini bisa mengganggu orang, bisa, amun terganggu, amun kada terganggu oleh bapak. Ngaran manusia ini ada yang terganggu, ada yang kada. Ya Allah, amun kada terganggu pada bapak, masa kita bergangguan di dalam sembahyang? Artinya rerelaan aja, mun si ditanyari ada bapak juga. Nah, ini disampaikan kita nyaring banget aja. Nah, jangan berelaan sudah. Nah, itu aja, nah kecil aja. Pengaruhnya mendebat, memujadalah, jadi perbantahan, jangan. Itu sekecil-kecilnya, artinya kita lebur, kita hilangkan. Ridho aja, rela aja, udah bapak juga, sini nyaring udah bapak juga. Nah, yang penting kita ridho. Nah, tapi kita juga berisi akhlak, berisi adab juga, jangan nyaring benar.
Karena nang nyaring takbiratul ihram dan takbir di dalam sembahyang itu adalah si imam aja. Amun kita kada bepala sunat. Nang dikhawatirkan tadi nyaring daripada imam. Nah ini menyalahi pulang. Menyalahi daripada imam pada nyaring. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah lain di Mekah. Di Mekah itu ada isyarat. Maka duanya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu artinya apa? Supaya menambahi isyarat bahwa orang itu takbir. Karena orangnya banyak. Nah, itu. Ya. Jadi si imam ketika takbiratul ihram itu sunat menyaringkan pada ketika segala takbir yang di dalam sembahyang. Dan jangan menyaringkan si makmum. Jangan. Berarti jangan ini apa artinya? Perintah jangan nyaring. Berarti yang mau nyaring menyalahi daripada sunnah. Jadi nak kayak apa? Itu suaranya itu melainkan sekadar didengar oleh sendirinya. Mungkin seorang aja. Allah, seorang aja nang ukuran seorang teman. Seorang mendengar takbir tuh cukup dah. Jangan nang 2, 3, 4, 5 orang di sebelah kanan, sebelah kiri, 4, 5 orang mendengar juga. Nah ini jangan jadi. Jangan tuh bisa dikatakan makruh hukumnya. Makruh hukumnya kalau kita nyaring ketika takbir di dalam sembahyang yang kita menjadi makmum. Kalaunya imam sunat jangan ini. Kasihan orang pada tahu ini takbir apa nih? Imam gimit benar. Gini dan sedang apalagi garingan, apalagi subuh apa? Napa teh cocok benar lawan makmum. Ada ingat lagi. Imam nak menang digawe kada tahu karena imam ada nyaring takbiratul ihram atau takbir di dalam sembahyang. Dan sunat bagi imam itu meniatkan akan imamnya itu supaya dapat fadilat berjamaah. Jadi si imam itu berniat jadi imam. Kalau nak apa usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Kalau imaman itu si imam sunat bagi imam meniatkan akan imamnya. Kalaunya pahalanya menjadi imam tetap aja, tapi pahala sunatnya karena pahala sunat imam itu meniatkan inya menjadi imam. Nah ini berbeda dengan hari Jumat. Hari Jumat hukumnya wajib si imam berniat menjadi imam. Makmum, kalau makmum berniat menjadi makmum pun wajib dua. Karena sembahyang Jumat kadada apa ngarannya? Kadada gawe apa kan? Kadada imaman wajib imaman. Kalau aku datang sembahyang Jumat ya, aku di rumah aja. Nah, kada hawa karena wajib berimaman. Niat menjadi imam di waktu sembahyang Jumat hukumnya wajib. Kalaunya kita sembahyang fardu, si imam itu niat imam itu hukumnya sunat. Sunat saja niat imam, tapi sah di dalam sembahyangnya. Tapi fadilat jamaah kada dapat. Yalah. Maka kita ini sembahyang usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmum imaman. Imam itu memang menjadi imam itu artinya diucapkan di dalam hati, diniatkan di dalam hati supaya dapat fadilat berjamaah. Ini makanya fadilatnya jamaah. Apa fadilat jamaah? Siapa orang sembahyang berjamaah, salatul jamaah afdal min salatil fajr bi 70 wa 20 darajatan. Ujar Rasulullah, siapa sembahyang berjamaah, siapa orang sembahyang berjamaah lebih
afdal daripada sembahyang saurangan, lebih afdal daripada sembahyang saurangan. Sembahyang saurangan itu berpahala juga, tapi kada afdal. Afdalnya berjamaah. Afdalnya berjamaah. Afdal itu apa artinya? Uji kita afdal, afdal. Apa artinya? Itu adalah yajidu saum, bertambah pahala. Makanya afdal. Hari-hari itu adalah mulia. Yang paling afdal hari Jumat. Nah, karena pada afdal itu, afdal itu bertambah pahalanya. Afdal namanya. Afdal itu adalah yang silusaufa, bertambah ya kan pahala kalau kita menggawi. Bertambah pahala. Bisa ma'ina wa isrina derajatan, dengan 27 derajat. Dapat 20 derajat. Kalau kita sembahyang saurangan, sederajat aja. Kalau nya sembahyang berimaman berjamaah, maka itu mendapat 20 derajat, 27 derajat. Maka dikatakan wa kullu darajatain bainas sama'i wal ardh. Tiap-tiap 2 derajat, satu derajat ke derajat yang kedua, dari awal ke derajat kedua, 2 ketiga, itu bainas sama'i wal ardh. Itu antara langit dan bumi. Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada orang yang sembahyang berjamaah. Nabi Muhammad SAW sidin kada pernah ada sembahyang berjamaah, walaupun kalambat dapat, marah kalambat, tapi tetap sidin berjamaah. Ibaratnya kita nih apabila sudah 2 rakaat, kita nih memang semaksimal mungkin udah untuk tepat waktu ketika takbiratul ihram imam sudah kita, tapi ngarang sibuk, ada arah malintang, hendak turun sekalinya sakit parut, ya Allah, ngarang kita ini macam-macam kawalan, sakit parut dibawa, wah iya sakit parut di tengah jalan, ulun tadi mulai sana sakit parut, itu turun sakit parut, mudahan ya Allah, nah jangan sampai sakit parut sampai ke masjid sini, amun masjid paksa dulu ke belakang dulu, ya kan? Tapi alhamdulillah naik hilang. Nang itu lah aral malintang lah, ujaran nang kada dinahan-nahan atau lalu hendak ke WC aja. Nah kita terlambatnya, orang sudah anuan, ngarang parut tuh masuk angin apa, nah kada nyaman nih, dibola aja tuh mau ulah-ulah parut, lalu kada nyaman, masbuk, kada apa-apa. Masbuk itu artinya terlambat, kada apa-apa. Yang penting kita safatkan berjamaah, safatkan berjamaah. Karena kemuliaan orang sembahyang berjamaah, nangka itulah digambarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan kita berataan tabuka hati kita untuk berjamaah, berataan sembahyang berjamaah, berataan amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka jika tiada berniat imam akan yang demikian itu menjadi imam, maka sah sembahyangnya aja sidin. Sah aja sembahyangnya dan sembahyang makmum. Karena si imam ini adalah berniat imam, berarti di belakangnya pasti ada makmum. Walaupun si imam tidak berniat imam menjadi imam, makmum tetap aja dapat pahala jemaah. Kalau si imam kada berniat imam menjadi imam, lalu kita ikuti, dapat pahala jemaah? Tetap dapat pahala jemaah. Contohnya kita sembahyang taduti talambat, atau kita bertemu orang di masjid sembahyang dohor, misal ini orang sembahyang dohor nih, seorang talambat, imam sudah bubaran, ada melihat kawan lagi, ayo aja ikut situ, ujara anu sidin kada berniat jadi imam, tapi si makmum niat imam, dapat pahala
kita misalnya belayar aja berangkat nih ke Banjar. Nah, lalu kita terlambat. Orang sembahyang ada sekali ada di puncak ada lagi sembahyang nih toh. Kan sembahyang zuhur nih. Lalu kita ikuti dapat pahala jamaah. Walaupun ini akan berniat. Jangan beranggapan ini tuh sembahyang sorangan tadi ada mungkinnya berniat imam. Nah, bolehkah kita mengikuti orang yang tidak berniat imam lalu kita ikuti? Boleh, dan kita mendapatkan pahala jamaah. Pahala jamaah itu ya itu tadi lebih afdal daripada sembahyang seorangan. Walhal dia sembahyang sunat kan, walhal ini tuh sembahyang sunat sekalinya tak ikuti orang sembahyang sunat malah boleh, karena kita niat ikut imam dan kita niat sembahyang wajib bukan sembahyang sunat. Tak ada umat sini nih sekali sembahyang sunat wala aja sini yang paling lah aku sembahyang sunat jangan artinya kan bapak ada masalah. Nah, itu tidak membatalkan daripada sembahyang orang tersebut. Kalau aja mengikuti orang sembahyang non sunat, nah, tapi pahalanya jamaahnya aja kan tidak, karena memang tak bisa udah, karena si dia sembahyang sunat yang wajib. Itu aja. Kalau batal atau sembahyang tetap aja. Maka sah sembahyangnya dan sembahyang makmum, artinya si imam itu walaupun kada berniat, si makmum aja nang berniat, sah sembahyangnya imam tapi kada mendapat pahala jamaah. Yang kedua, sah sembahyangnya makmum jika meniatkan akan mengikut dan dapat makmum itu fadilah jamaah. Kalau si makmum berniat makmum menjadi imam, meniatkan akan mengikut, itu mendapatkan makmum itu mendapat fadilah berjamaah. Dan tiada dapat imam kada dapat imam daripada fadilah berjamaah, karena sidin kada berniat sembahyang berjamaah. Dan seyogyanya bagi makmum itu mentakhirkan takbir itu daripada takbir imam. Jadi imam tuh Allahu Akbar, hanya salah Allah. Jangan baik. Ada kala Allahu Akbar ketika rukuk itu jangan dibayangkan abisakan dulu si imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, berdiri untuk imam habis dia mengucapkan tasbih Sami Allahu liman hamidah, dibantu demi Allah Allahu Akbar, baca salam juga Allahu Akbar. Kada nang baik-baik tah imam tak ada uman juga kada capat kada hulu sidin. Nah, ya Allah. Jadi habisakan dulu, akhirkan daripada takhirnya melambatakan takbir si imam, lalu kita pulang hanya bertakbir, jangan berimbai. Maka memulai akan takbirnya itu kemudian daripada takbir imam. Takbir itu kan banyak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar di dalam sembahyang tak. Nah itu imam telah bisa kan takbir hanya seorang si makmum. Adapun adab yang di dalam bacaan itu maka 7 adab. Bermula adab yang pertama sunat bagi imam itu memperlahankan akan doa iftitah dan ta'awuz. Allahu Akbar, walhamdulillah, doa iftitah. Ibahatul a'udzubillah itu sunat apa? Memperlahankan akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang sendiri, dan artinya orang yang sendiri lawan orang banyak tetap hukumnya sunat memperlahankan, artinya jangan nyaring, perlahan tuh kada nyaring tak. Yang kedua, sunat bagi imam itu menyaringkan suara pada ketika membaca Fatihah dan surah pada 2 rakaat subuh dan 2 rakaat yang pertama pada sembahyang maghrib dan doa isya. Nah, jadi itu Fatihahnya nyaring, sunat hukumnya. Subuh, maghrib, isya, dan demikian lagi sunat akan dia bahwa bagi orang yang sembahyang sendiri dan adabnya, artinya
orang yang sendiri berarti nyaring. Kita kan di rumah sembahyang maghrib nyaring pada sembahyang zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaring kan daripada kita sembahyang zuhur. Apabila kita menggawi sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isya, jangan gimit. Sama gimitnya, zuhur gimit, maghrib gimitnya di rumah. Padahal benyaring sedikit. Tapi jangan juga nyaring benar. Nyaring benar, sampai ke sebelah orang, sebelah rumah, ada ngaran. Itu kan nyaringan pulang. Nah, jadi tanyaring daripada sembahyang zuhur, tanyaring daripada sembahyang asar. Walaupun kita sembahyang di rumah, itu walaupun sembahyang sendiri, tadi maksudnya. Yang ketiga, sunat bagi imam dan makmum dan orang yang sembahyang sendiri bahwa menyaringkan mereka itu akan amin pada sembahyang yang nyaring, dan sunat bagi makmum mempesertakan mengucap amin itu dengan amin imam, dan jangan terdahulu dan jangan kemudian. Nah, jadi di dasar bujur-bujur dipasangkan. Karena si imam itu mengucapkan waladdallin, pian itu menunggu pian supaya beramin itu amin itu adalah imam itu bernapas dahulu. Imam itu bernapas tapi sekali napas saja. Kan waladdallin imam membacanya bernapas, kalau tidak bernapas, kalau waladdallin ujar si imam. Pian to mengkadarakan imam tu bernapas dahulu, bernapas sekali. Kemudian apa? Membaca kalau pada bernapas, lalu diluhayakan dulu napas imam tu. Karena apabila imam belum bernapas, pian beramin, pian terdahulu. Pasti terdahulu pian mudah. Belum apaan waladdallin. Imam belum bernapas sekali. Tapi imam jangan bernapas dulu, bernapas 7 kali bernapas. Nah, jadi waladdallin itu imam bernapas sekadar bernapas sekali. Jadi kayak itu juga. Amin. Pian mempesertakan amin pian itu bukan mempesertakan amin dihiga, tapi mempesertakan membayangkan amin imam. Nah, ini yang diperhatikan. Kita ini memperhatikan kalau dihiga udah amin. Imam belum. Yang kita perhatikan adalah ketika waladdallin, imam itu pertama bernapas dulu. Imam bernapas sekadarnya, maksudnya sekali aja bernapas cukup udah. Imam itu dengarkan amin imam itu. Amin imam itu hanya kita imbayangkan, sertakan. Kan nyaman kalau kadang berhafal. Nah, sekurang-kurang waladdallin itu ada imam bernapas, ada juga mengatakan Rabbighfirli waliwalidayya. Nah, si imam Rabbighfirli waliwalidayya, pian Rabbighfirli waliwalidayya juga supaya terimbang. Karena apabila kalian membaca Rabbighfirli waliwalidayya, maka ada nang di situ. Kalian membaca Rabbighfirli waliwalidayya, nang saiko membaca Rabbighfirli, pasti menyebut aminnya pasti terdahulu nang ada membaca Rabbighfirli waliwalidayya. Rabbighfirli waliwalidayya. Ya Allah, ampuni kedua orang tua Allah. Ya Allah, ampuni kedua orang tua Allah. Amin. Tapai baik itu syaratnya. Amun saikom nang saikom makmumnya, nang makmum ini nang diperhatikan supaya tapai baik apa? Sampai kan 2 menit lagi. Nah, 2 menit lagi. Ini panjang lagi. Dikira sekali 2 kali kan lagi habis. Banyak ini kita akan tetap perhatikan karena di dalam berjamaah itu baru ada akhlak yang perlu kita jaga. Dari situ aja dulu, pengen kita sambung bahas. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua niat ikhlas lillahi ta'ala
Allah Ta'ala mudah-mudahan 4 daripada macam tadi dapat kita raih dan kita gapai sehingga kita termasuk orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkat majelis pada hari ini, pada subuh ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa kedua orang tua kita diampuni Allah, dosa keluarga kita, tetangga kita, jiran kita mudah-mudahan diampuni Allah, seluruh orang Islam diampuni Allah. Mudah-mudahan kita disehatkan badan dalam ibadah, berikan rezeki yang luas, dipanjangkan umur dalam ibadah, qabul hajat dunia dan akhirat, tetap dalam ibadah, mati dalam syahadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.